Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Mas Eko Nur Wahyudi. Kali ini oh ya, mohon maaf. Hari ini nggak tahu, dari tadi tiba-tiba batuk ini. Ya disyukuri saja lah. Sakit juga pemberian kok. Pemberian kalau nggak terima kasih ya nggak enak juga. Hari ini kita ngobrol santai lagi, tapi untuk topik coba kita bahas mengenai rempah-rempah. Di sini saya tanam kunyit yang jumbo, yang gajah, yang besar-besar itu. Tapi nampaknya kurang beruntung untuk di kebun. Tapi kalau yang di sawah bagus. Yang di kebun ini ya memang sih tempatnya teduh. Ini di bawah pohon jambu, hampir nggak dapat sinar matahari. Ini pisang, duren, wah campur-campur wes. Ini juga sebenarnya tadi nggak ada niat bikin video, tapi lihat kunyit waktunya panen kok. Bikin video kali aja berguna. Nah ini saya juga nemukan kelengkeng. Kalau dari bentuknya sih kayaknya sih kelengkeng pimpong ini, tapi ini dari biji. Kebun saya itu ya kayak gini, biar tumbuhnya itu ya kebanyakan ya dari biji. Saya biarkan aja hidup, nggak saya bunuh. Tapi untuk satu ini kayaknya, untuk kelengkeng satu ini kalau hidup di sini nggak enak juga di sebelah tembok ya. Nantilah waktu musim penghujan didongkel, dipindah, coba cari tempat di sana nanti. Nah sekarang kita fokus ke panen kunyit dulu. Ini hanya ngobrol santai ya, nggak ada tutorial. Saya itu kalau disuruh ngasih tutorial nggak pantas. Bukan orang pinter. Kalau orang pinter yang pantas. Nah sebentar saya tata dulu. Kita dongkel. Yang paling enak itu alatnya pakai ini, garbu kalau di sini menyebutnya. Nggak tahu kalau di tempat saudara-saudara sekalian. Sebentar saya dongkel dulu.
enak juga sih kalau tanam kunyit. Kita nggak ngerawat, tempatnya juga seadanya, di tempat teduh pun ya lumayan lah, walaupun belum maksimal ya, namanya juga di tempat teduh ya. Kalau kita berharap kayak yang punya orang-orang yang sudah pinter itu ya nggak bisa juga. Kalau semusim penghujan, tanamnya sebelum penghujan, nah panennya ya waktu kemarau kayak gini. Kalau semusim kayak gini ya nggak buruk lah kalau menurut saya. Apalagi kalau kayak gini, wow, ini bisa 2 ini, 1 2 3 baris, nyangkut. Wah, ini agak kecilan, ini cuma satu apa namanya, 1 sisir. Ini 1 sisir, sebentar. Wah, kelengkeng juga ini. Nah, ini ada kelengkeng juga dari biji. Wes, biarinlah hidup. Kalau segini, ini 1 sisir lumayan lah. Tanahnya cuma 1. Tadi ada yang patah di sana, tadi saya biarkan. Biar musim penghujan nanti hidup lagi. Kalau ini 1, jadinya berapa ini? 1 2, jadi 2 ini. 2 apa 1 ya? Coba. Oh, 2 ini ternyata. Oh, 2 sisir. Kayak pisang aja sisir. Ya, ya emang bentuknya kayak pisang sisir gini, 1 sisir gini. Ya udah disebut 1 sisir aja, wes. Nah, kalau pengen besar gimana? Ya rapat kayak ini tadi, 2 jadi 1 kan kelihatan besar, padahal kan ya 2. Yang saya belum tahu itu gimana caranya tanam ini rapat biar baris kayak ini tadi. Nah, sebelahan gini. Kalau kayak gini, sepetak sawah aja kalau bisa menata baris kayak gini, sepetak sawah udah hasilnya berapa? Hasilnya banyak pul, wes. Ini ada yang busuk ini, kenapa ini? Oh, kayaknya bibit yang patahan dulu. Ya kayak yang tadi yang di sana itu. Patah, saya biarkan aja tumbuh jadi ini. Nah, ini oh, busuk. Nah, mencabut kunyit gini, kalau ada yang patah ya wes tinggal aja. Biar nanti tumbuh. Lumayan, alhamdulillah. 1 2 3 4 sisir. Nah, ini nggak usah dibahas lah, kita anggap 4 sisir. Oh, ini 5. Kecil. Nah, kita cabut yang di sana. Oke, sekarang kita cabut.
Makanya kalau ada ruang kosong, entah itu di halaman, di lahan-lahan yang di bawah pohon gitu, ya daripada kosong tanami aja udah. Hasil nggak maksimal gimana nggak masalah, yang penting kan panen. Oh ini apa ini? Oh pacing. Tuh. Oh pacing. Pacingnya nyelip guys, ini pohonnya ini. Oh pacing. Kalau pacing biasanya saya pakai ya bahan basnap aja lah. Sayang juga kalau basnap dari kunyit, dari kunyit ini bisa kita manfaatkan. Kalau pacing saya belum tahu gimana cara memanfaatkan. Jadi sementara pacing kita pakai untuk basnap. Nah ini satu sisir. Ini jarak, oh ini yang ini asalnya ini. Oh patahan kecil. Kalau tanam rapat kan dapatnya banyak juga, walaupun dapatnya segini. Nah tapi karena saya hanya ya pengisi ruang kosong lah, jadi untuk hasil ya seikhlasnya Tuhan ngasihnya berapa. Oh ini busuk induknya dulu. Oh patah-patah, banyak yang patah ini. Wah kacau ini bentuknya, agak sisir ini. Kecil. Oh ini agak besar ini guys ukurannya. Guys. Nah kalau patahan gini loh, udah tinggal lah wis, biar nanti hidup lagi. Oh patah lagi. Nah kalau kita punya stok rempah-rempah banyak kan enak juga. Waktunya pandemi kita bisa amankan keluarga kita, diri kita dengan rempah-rempah yang ya dari kebun kita sendiri. Kita kumpulkan di sana. Ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Oh itu ada. Kita cabut lagi. Oh iya. Nanti habis yang bahas itu. Di bawah pohon jambu hasilnya kayak gini guys. Oh lumayan lah. Menurut orang yang sudah profesional, apa itu hasil kok segitu? Ya ini kan hanya tanaman pengisi ruang kosong aja. Kalau saya nggak dirawat, nggak diapa-apain. Oh ini apa juga ini kayak gini bentuknya ini. Oh mau tumbuh. Mau tumbuh. Wah bentuknya loh gimana ini. Harusnya kan satu sisir gitu. Ya udahlah, simpan dulu. Oh ini 2 sisir nempel. Oh sama kayak tadi. Ya apa ini? Oh udah benjolannya. Ini ada yang kecil. Ini patahan lagi. Biarkan lagi, tinggal lagi. Biar nanti hidup lagi.
Enak tau kita nggak nanam tapi panen. Hanya ninggalkan saja. Nah, ini nih bibit yang bagus. Kita jadikan bibit nanti. Oh, dari sekian yang cabut ada susah ini. Ambil dulu satu-satu daunnya. Kalau daun keringnya udah bersih, tinggal patahkan. Nah, dari sekian tadi yang dicabut, akan dapat yang paling bagus kayak gini. Ini ideal banget ini. Oh, seibu jari. Nah, ini yang mantap untuk dipakai sebagai bibit. Sebentar, saya bersihkan dulu. Nanti kita bahas penyakit-penyakitnya habis ini. Ya insya Allah lah. Insya Allah mudah-mudahan baterai saya nggak drop lagi nih. Baterai saya, baterai HP saya. Ya maklum, HP-nya HP kadang ngadat juga. Kalau telat ngecas gitu, wah kacau lah. Oh, ini seibu jari, ini juga. Oh, ini besar-besar. Ini golongan bibit yang bagus. Induk ini juga bagus. Apa itu namanya? Rimpang yang dulu ditanam. Sekarang kita bandingkan dengan yang lainnya. Masih banyak sih yang harus dipanen loh itu. Nah, kalau kita panen semua habis durasi untuk dongkal-dongkal saja. Sekarang kita bahas topik-topik lainnya dulu. Ya namanya juga ngobrol-ngobrol gitu, tapi kan mudah-mudahan ada yang bisa diambil manfaatnya. Nah, bandingkan. Mantap. Cuma ini warnanya agak pudar dibanding ini. Kalau bagusan ukuran besaran ini kecil-kecil tapi panjang. Ini besar pendek. Ini agak kecil adiknya ini. Ya, kalau daripada yang ini nggak bisa ini kalau dijadikan bibit. Wah, bibit turunan itu enggak bagus, kata siapa? Kalau yang bilang bibit turunan enggak bagus itu ya pasti penjual bibit. Yang namanya bibit turunan, kalau induk ngasih bikin keturunan, masa ya lebih buruk dari induknya toh. Penjual bibit padi ya bilang bibit padi itu turunannya nggak bagus, pasti gitu. Penjual bibit jagung ya gitu, sama saja. Bibitnya suruh beli terus. Ini nanti aja lah. Ini yang kita tanam di sawah. Dapat berapa ini? 1, 2. Banyak ini. Seberapa calon nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Sekitar 25-an lah. Dapat aja 25. Nah kan, dapat dari satu aja. Kita udah dapat 25 bibit unggul. Sekarang kita ngobrol yang lain. Penyakitnya sekarang. Nah, ini contohnya.
Laos saya kering guys. Ini sisi yang kering. Nah yang lainnya sembuh ya. Sekarang saya tunjukkan yang kering dulu. Bentar saya cabut. Aduh berat. Kena kau. Nah sekarang kita bahas. Kita ulik-ulik sebentar. Ngadap kemana ya enaknya ini? Nah kesini aja lah. Nah kalau biasanya rempah-rempah itu kayak gini nih penyakitnya, daun kering terus akhirnya kayak gini nih. Sebenarnya ini sama kayak yang di penyakit di durian itu. Nah lihat ini sudutnya ini, di bagian tepi yang kering itu ada coklat. Nah coklat tua ini. Sebentar saya dekatkan kali aja kelihatan. Nah ini batas antara kering dengan yang masih hijau itu ada coklat tua ini. Ini itu jamur. Apapun namanya, yang kalau di pisang bilangnya sigatoka, terus yang di durian itu apa namanya? Panjang. Bahasa ilmiah itu saya kurang pinter. Nah, yang penting kita tahu dulu ini apa. Udah, ini kalau ini jamur, nah, mengatasinya ya gampang, pakai fungisida. Fungisida kalau saya biasanya kalau fungisida itu yang pakai yang dari daun jeruk lemon. Daun jeruk lemon. Nah itu. Sekarang kita lihat yang sembuh. Kita jalan-jalan dulu. Aduh. Sambil lihat-lihat lah. Batuk guys. Nah ini jeruk lemon yang dulu saya pakai buat tutorial soal pruning untuk semua tanaman. Sekarang sudah berbuah. Ini sudah belajar berbuah ini. Sekitar 1 tahun kalau nggak salah. Nah ini barisan dari Laos yang sudah ya bisa dibilang sembuh lah. Nah sekarang ini daunnya ini kita lihat. Saya ambil lagi, nanti kita bandingkan. Nah, kelihatan nggak? Di sini ada coklatnya, coklat tuanya. Nah kalau yang ini, kalau sudah kayak gini ini udah sembuh, nggak ada coklat tua. Batas antara yang kering sama yang masih hijau itu udah nggak ada coklat tuanya, ini udah aman. Yang bagus ya dibersihkan kayak gini, daun-daun keringnya, terus yang bagian bawah ya, pokoknya yang kering itu dibersihkan semua. Nah kalau nggak dibersihkan ya kayak gini, penampakannya ya nggak enak juga. Walaupun sudah sembuh loh ya, walaupun sudah sembuh tetap nggak enak dilihat. Ya kita ke kebun kan ya pengen lihat yang seger-seger tuh. Nggak ke pasar aja kita bisa lihat yang seger-seger, di kebun juga bisa. Kalau kayak gini nggak enak juga. Nah kalau kayak gini kan ini sudah hijau semua. Nah perlakuannya sebelum dispray, saran saya itu daunnya dibersihkan dulu. Daun-daun kering, bukan daun yang hijau. Yang kering-kering dibersihkan dulu. Sebentar. Nah, kalau sudah bersih, ini tidak saya bersihkan semuanya ya.
ya mengingat durasi juga lah. Lagian harusnya pakai pisau atau pakai sabit gitu. Kebetulan kali ini saya nggak bawa. Ya emang bikin video nggak sengaja sih. Nah kalau sudah yang bagian bawah ini dibersihkan, sini saya berikan untuk contoh untuk laos ya. Kalau ke tanaman yang lain cukup dispray pakai fungisida itu sudah selesai. Apalagi kalau ke kapulaga itu cara yang selanjutnya ini nggak terpakai. Nah cara yang selanjutnya gimana? Ini dicakar-cakar gini, didongkal-dongkal gini, lalu dikembalikan lagi, dicakar-cakar, lalu diuruk kalau bisa. Diuruk yang agak tinggi 4 jari gini lah, atau 5 jari. Karena apa? Ya ini akan berkembang lagi loh. Kayak ini kan tunasnya ada lagi tunas. Ketutup ya. Oh ini tunas lagi. Di dalam ini juga loh. Ini tunas. Nah kalau diuruk nanti dia akan naik ke atas tunasnya itu. Nah, kalau kayak gini ini yang sudah ini. Nah ini kalau diuruk tunas-tunasnya ini mulai keluar. Daun bambu ini kalau di sini diminta bersih terus nggak bisa, karena daun bambunya turun terus, jatuh terus. Kebetulan di sini tuh ya ada hanya 10 meter dari rumpun bambu, jadi daunnya itu sering terbawa angin jatuh di sini. Ini kayak gini loh, diuruk. Ini udah muncul lagi di sini nih. Muncul 1, 2, 3, 4. Ada 4. Yang ini langsung tunas berapa ini? Begitu sembuh dia langsung tunas, keluar dia. Padahal yang diuruk di sana itu, yang keluarnya di sini, yang di sana juga ada itu loh. Oh ini tunas, nggak kelihatan ya mana? Ah ini tunas. Yang di dalam sini juga ada, cuman kalau yang di dalam sini kan tertimbun tanah jadi nggak kelihatan. Yang ini ya ditambahi tanah lagi nanti, jadi nanti bertingkat. Ya sama lah kayak jahe gitu yang ditimbun. Untuk laos juga gitu. Ya sebenarnya nggak ditimbun juga nggak apa-apa kalau laos. Tapi kalau mau perawatannya bagus, hasilnya banyak, ya ditimbun. Kalau pengen hasil sekedarnya ya dibiarkan gini aja, dia udah tumbuh bagus. Laos itu enak. Dia ditelantarkan aja itu udah panen. Sama lah kayak kunyit tadi. Ditelantarkan aja udah panen, guys. Ini udah ditimbun. Untuk pembersihannya kurang maksimal. Oh ketabrak tadi. Oh ketabrak itu. Kalau Pak Ade Sunade punya sapi besi, kalau saya punya becak besi. Kereta besi. Oke, ini durasi sudah panjang ini. Ya saya harus mikir uploadnya juga, berat ini. Lain kali lah videonya kita sambung lagi. Untuk pemupukannya ini ya sama lah kayak pemupukan yang lainnya. Kasih pupuk organik padat yang kemarin itu kita bikin videonya itu, ya tinggal ditaburkan di sini aja, selesai. Untuk pupuk kimia saya nggak pernah pakai, ya dimarahi orang juga sih, tapi ya saya abaikan lah. Dapat subsidi
dapat jatah pupuk subsidi kok nggak pernah diambil. Diambil itu buat apa? Kok nggak butuh ya. Oke, ngobrol-ngobrolnya sampai di sini dulu. Nantilah kita lanjut lagi kalau ada topik yang enak buat ngobrol-ngobrol. Ya sebelumnya saya minta maaf, saya nggak bisa ngasih tutorial, bisanya ya hanya ngobrol santai kayak gini, ngobrol ngalor ngidul. Saya bukan kelasnya kalau disuruh ngasih tutorial. Saran saya tanamlah walaupun hanya 1 atau 2 rempah-rempah. Kalau nggak suka kunyit ya tanam jahe. Kalau nggak suka jahe, tanam kencur. Kalau suka semuanya, tanam semuanya. Nggak ada lahan, waduh itu yang repot. Pengen nanam semuanya tapi nggak ada tempatnya. Oh ya, bisa. Aduh, apa itu namanya? Planter bag. Atau di polybag. Oh iya, bisa. Oke. Ada kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.